Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita semua masih bisa merasakan nikmatnya hidup dan beribadah kepada Allah. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, reformis akbar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang penuh kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan 10 yang pertama di awal Ramadan hingga 10 hari Ramadan Allah memberikan rahmat kepada kita. 10 yang kedua, 11 hingga 20 Allah memberikan maghfirah keampunan kepada kita. Dan 10 yang akhir dari 21 hingga 30 Allah memberikan pembebasan umat Nabi Muhammad dari api neraka. Namun di balik keberkahan yang begitu besar yang Allah limpahkan kepada kita, ada juga sebagian golongan-golongan yang tidak mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Bahkan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun berada pada bulan yang mulia ini. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Lalu siapa mereka? Syekh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Ashidik Al-Gumari yang wafat pada 1992 Masehi. Seorang ulama kenamaan Maroko dalam salah satu kitabnya, Ghayatul Ihsan, menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ajrah dalam kitabnya. Ia memberi judul hadis ini, Al-Mahruman Yurima Fairo Ramadan, yang artinya orang yang terhalang kebaikan di bulan Ramadan. Berikut arti hadis yang dimaksud. Dari Ka'ab bin Ajrah, ia berkata, ketika Rasulullah menaiki anak tangga pertama, beliau katakan, amin. Ketika menaiki anak tangga yang kedua, beliau katakan, amin. Dan ketika menaiki anak tangga yang ketiga, beliau katakan lagi, amin. Lalu para sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, hari ini kami telah mendengar sesuatu yang tidak pernah kami dengar. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril mengajukan kepadaku, ia berkata, dilaknat orang yang bertemu dengan Ramadan, akan tetapi ia tidak diampuni. Maka beliau menjawab, amin. Ketika menaiki anak tangga yang kedua, ia berkata, dilaknat orang yang ketika namamu disebut, akan tetapi ia tidak bersalawat kepadamu. Maka ia berkata, amin. Dan ketika menaiki anak tangga yang ketiga, ia berkata,
dilaknat orang yang kedua orang tuanya sampai berusia lanjut bersamanya, namun itu tidak membuatnya masuk surga. Maka beliau katakan, amin. Nah, teman-teman, dari hadis yang Sila sampaikan tadi, terdapat 3 golongan beserta makna. Yang pertama, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi ia tidak diampuni karena ia lalai di bulan ini, yakni dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau maksiat dan ia tidak mendapatkan ilham untuk bertaubat. Sehingga sampai bulan Ramadan habis, ia tidak dapat pengampunan. Yang kedua, orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ia tidak berselawat kepadanya, maka Allah melaknatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus berselawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Jika namanya disebutkan berkali-kali di dalam satu majelis, maka cukup membacakan sholawat pada kali pertama yang sama. Yang ketiga, orang yang kedua orang tuanya sampai berusia lanjut bersamanya, akan tetapi itu tidak membuatnya masuk surga. Karena ia melalaikan hak kedua orang tuanya dan tidak berbakti kepadanya, sehingga ia berhak mendapatkan laknat dan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan adalah orang yang benar-benar terhalang dari kebaikan. Sebab Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Maka barang siapa yang tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk bertobat, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia termasuk orang yang merugi dan terhalang dari bertahan bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di rahmat Allah di bulan suci ini. Amin. Sekian dari sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.